Salam jumpa lagi, salam sejahtera untuk semua, semoga sehat semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang HEXMap 4.3 yang rilis terbaru bulan Mei 2023. Saya akan memperkenalkan atau menjelaskan secara umum, pengenalan secara umum, dan penjelasan detailnya akan dibuatkan video bagian per bagian secara terpisah. Jadi video ini akan menjelaskan secara umum tentang HEXMap dan kemudian akan dijelaskan tentang seperti apa user interface-nya di HEXMap dan processing workflow-nya seperti apa di HEXMap. Seperti itulah kita ketahui, HEXMap adalah software utama sebagai platform utama untuk memproses raw data yang dihasilkan oleh Leica Airborne Sensor mulai dari RCD30, kemudian DMC, DMC2, DMC3, DMC4, SPL, ALS, sampai Terrain Mapper dan City Mapper yang dikelompok-kelompokkan menjadi Real City, Real World, dan Real Terrain dengan peruntukan atau kegunaan masing-masing sensor. Processing overview untuk HEXMap jadi seperti ini. Leica Mission Pro sebagai software untuk membuat flight plan dan diupload ke Flight Pro, software untuk mengoperasikan sensor di pesawat, dan dihasilkan 3 jenis data: LiDAR data, image data, dan GNSS IMU data. GNSS IMU diproses menggunakan Inertial Explorer untuk menghasilkan trajektori yang nanti akan dikonvert menjadi raw data processing georeferencing, dan LiDAR data dan image data diproses menjadi data yang siap proses dengan disebut ingest di initial QC perspektif. Dan di sini ada LiDAR misalignment, gunanya adalah untuk menghitung bore sight atau misalignment yang baru apabila sensor baru dipasang di pesawat. Menunya sudah tersedia di HEXMap, tinggal kita jalankan dan akan mengupdate file kalibrasi LiDAR maupun image. Setelah itu kita bisa melakukan QC dan review terhadap data LiDAR dan data image. Dan kita juga bisa membuat setup image radiometry. Setup image radiometry ini adalah feature baru di HEXMap yang bisa menyeragamkan warna untuk image atau foto di seluruh blok. Kemudian kita bisa membuat blok untuk kemudian melanjut ke proses aerial triangulation yang terdiri dari run APM, automatic point measurement, kemudian memasukkan titik ground control dan measurement dari posisi ground controlnya sendiri di foto atau di image, kemudian diproses bundle block adjustment, dan bila sudah accept kita bisa melakukan membuat project dan digabung dengan data LiDAR adjustment. Kita bisa lakukan di sini juga. Jadi seperti LiDAR matching dan classification LiDAR QC job untuk memverifikasi kualitas LiDAR yang kita hasilkan. Nah, di sini kita bisa melakukan block wide radiometry untuk keseluruhan image dalam blok yang mungkin terdiri dari beberapa mission dengan waktu berbeda dan kondisi image yang berbeda-beda. Nanti akan dihasilkan pewarnaan dan kontras yang semaksimal mungkin, dan kemudian kita bisa mengenerate produknya. Produk yang bisa kita generate adalah aerial image yang siap untuk diproses di third party software untuk AT dan sebagainya, atau kita juga bisa mengenerate ortho image. Setelah dilakukan AT dan menghasilkan DSM, kita bisa mendapatkan ortho image per foto. Kemudian dari image tersebut bisa di generate point cloud berdasarkan metode semi global matching dan dihasilkan digital surface model.
Dan dari LiDAR kita bisa mendapatkan LiDAR point cloud. Kemudian kita bisa mengenerate model, building model, dan teksturnya juga disebut juga dengan 3D building finder. Kemudian kita bisa melakukan orthomosaic dan 3D editing untuk building yang sudah kita generate menjadi vektor. Ini adalah feature terbaru, yaitu orthomosaic. Ini adalah Hexmap user interface-nya. Jadi kalau kita install software Hexmap, nanti yang muncul di folder itu adalah workflow manager.exe, bukan hexmap.exe. Jadi workflow manager GUI atau graphical user interface adalah sebagai berikut, seperti terlihat di gambar ini. Ini adalah bagian tengah adalah map view, di mana jalur terbang dan cakupan, kemudian foto-foto nanti akan tampil di sini. Kemudian di sebelah kiri adalah data source tree, di mana kita bisa melihat informasi nama-nama jalur terbang dan informasi LiDAR, mission, dan informasi lainnya dengan mengeklik properti. Kemudian di sebelah kanan bawah ini adalah QC viewer untuk mengecek kualitas dari image dan khususnya image, karena di sini adalah image viewer dari sensor yang kita hasilkan. Kemudian ini ada layer. Bagian layer kita bisa mengaktifkan atau tidak aktifkan, artinya apa yang akan tampil di map view kita bisa seleksi di sini. Dengan mengklik dia akan tampil, kalau tidak diklik, tidak diaktifasi, dia tidak akan tampil. Bagian-bagian yang akan ditampilkan seperti tertera di list layer ini. Kemudian ini adalah bagian filter, di mana kita bisa memfilter data-data apa saja yang akan ditampilkan di sini, artinya data-data apa saja yang akan kita proses. Misalkan kita hanya menampilkan image-nya saja atau LiDAR-nya saja dengan seleksi di kolom ini. Dengan mengaktifkan dua-duanya, maka kedua jenis data akan diproses oleh Hexmap. Ini akan berguna untuk kita bisa fokus ke data apa yang akan kita proses atau akan kita kerjakan. Dan di bagian bawah adalah log window. Di sini akan ditampilkan status atau informasi-informasi apa saja selama proses. Informasinya bisa berupa status proses, error message, ataupun warning message. Dan ini kita perlukan untuk melihat prosesnya berjalan dengan baik atau tidak, atau ada error atau tidak. Di bagian data source tree akan dimunculkan informasi session. Ini adalah session, kemudian ini adalah project, nama projectnya atau AOI projectnya, kemudian ini adalah nama jalur atau nama lainnya, dan ini adalah informasi LiDAR capture-nya, dan ini adalah informasi dari foto atau image yang terdiri dari RGB, ini infrared, nadir, dan oblik, yang terdiri dari 6 kamera. Untuk jenis kamera atau sensor CityMapper 2 atau CityMapper, sedangkan untuk sensor TrendMapper 2 atau TrendMapper, datanya akan terlihat seperti ini, yaitu ada LiDAR capture dan image capture yang terdiri dari hanya 2 jenis data, yaitu nadir RGB dan nadir infrared, karena di TrendMapper hanya ada 2 kamera, yaitu kamera RGB nadir dan kamera infrared nadir. Berbeda dengan di CityMapper 2 yang terdiri dari 5 kamera plus dengan 1 kamera infrared. Sedangkan di DMC formatnya atau jenis datanya adalah seperti ini, karena sensornya berbeda. Dan susunan datanya adalah sebagai berikut, dari nadir red, nadir green, nadir blue, dan nadir infrared, dan nadir panchromatic. Ini yang adalah sensor yang paling besarnya, berukuran 350 megapiksel. Di data source tree kita bisa melihat atau mengetahui informasi yang lebih detail dari setiap line atau setiap
eh, foto atau setiap data dengan cara mengklik di salah satu line atau salah satu item ini. Contohnya ini CT07 1500, kemudian klik kanan dan kita akan mendapatkan window seperti ini, dan kita klik properti dan akan muncul informasi yang lebih lengkap seperti berikut ini, yang terdiri dari nama, ID, koordinat sistem, start date time, end date time, kemudian position start dan position end, kemudian path di mana hasil ingest disimpan, kemudian juga radiometric filenya di mana disimpan, jumlah foto, kemudian di sini ada number of child. Nah, ini bagian ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu layer, filter, dan lock window. Di bagian image viewer kita bisa mengecek atau menginspeksi setiap foto yang kita hasilkan dari sensor kita, dan kita bisa zoom in, zoom out untuk melihat kedetailan dari foto itu sendiri. Caranya mengelut ke image viewer adalah sebagai berikut. Kita pilih foto dari data source tree yang di sebelah kiri tadi, kita pilih salah satu foto yang akan kita cek, kemudian klik kanan dan klik di display tag, atau kita juga bisa menseleksi atau menampilkan image dari map view dengan menekan control button, tombol kontrol, dan klik di foto yang kita ingin tampilkan di image viewer. Di session perspective kita bisa menampilkan thumbnail atau raw data, yaitu dengan mengklik on the fly preview button yang bentuknya seperti ini, posisinya ada di sebelah sini. Dan kemudian di QC perspektif kita bisa meningkatkan radiometrik setelah proses ingest di session perspektif, dan kita bisa memberi tanda atau memberi flag apakah foto itu kualitasnya oke ataukah kan fail. Failnya kita bisa pilih dari tabel yang ada di sini, apakah karena sensor problem, cloud atau awan, turbulence, image quality yang buruk, atas awan yang terlalu banyak, atau fogging, atau berasap, atau lainnya. Leader viewer adalah interface user interface yang sering kita pakai untuk menginspeksi, mengecek hasil lidar yang kita akuisisi setelah melalui proses ingest di session perspektif. Nah, untuk menampilkan lidar viewer ini kita harus pindah ke QC perspektif. Tampilannya seperti ini. Ini ada 5 line yang kita tampilkan di sini. Caranya menampilkan line-line di lidar viewer adalah dengan menseleksi di data source window, line-line mana saja kita pilih, seleksi, kemudian kita klik lidar viewer yang tombolnya seperti ini, atau menseleksi di map view. Jadi kita select line-line yang akan kita tampilkan dan kemudian kita klik lidar viewer. Di lidar viewer kita juga bisa memvisualisasikan point cloud berdasarkan klasifikasi, kemudian berdasarkan elevasi atau berdasarkan intensitas. Pemilihan ini ada di bagian sini. Kita klik di sini, kemudian muncul jenis data yang ingin kita tampilkan, atau berdasarkan apa kita ingin menampilkan point cloud di lidar viewer. Kita juga bisa mengukur jarak dengan menggunakan tombol ini, jarak dari point cloud ke point cloud. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dengan mengklik di salah satu poin di dalam area ini, kemudian kita klik info atau button yang ada tulisan I ini. Kemudian kita juga bisa membuat cross section untuk investigasi lebih lanjut, biasanya untuk melihat akurasi dari lidar berdasar dari forward atau backward atau antar line. Nah, kita menggunakan button yang bentuknya seperti ini, seperti pisau, dan tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tahap-tahapan di Hexmap.
tahap-tahapan proses atau workflow yang disebut juga di Hexmap dengan istilah perspektif, ya, mulai dari season perspektif atau reading raw data, kemudian melakukan proses ingest, kemudian ada QC perspektif, AT, product generation, mosaic, 3D editor, dan demo perspektif. Penjelasannya atau item-itemnya ada di sini, tapi kita akan jelaskan lebih detail di slide-slide berikutnya. Lanjut ke processing workflow yang lebih detail dari slide sebelumnya. Ini adalah alur dari workflow di Hexmap. Pertama, kita berada di session perspektif. Yang kita bisa lakukan adalah memanggil atau loading raw data, load raw session, kemudian display session dan image thumbnail. Di tahap ini kita bisa memeriksa image dari thumbnail, kemudian kita juga bisa melakukan QC untuk menentukan mana-mana saja image-image yang kita bisa proses atau yang kita harus ulang. Kemudian setelah itu di session perspektif kita melakukan ingest, yaitu mengconvert raw data ke format XPC, yaitu format internal di Hexmap yang untuk melakukan proses-proses selanjutnya seperti compute image statistik dan intermediate data. Nah, kemudian ini juga untuk proses ingest kita memerlukan file trajectory yang diperoleh dari proses di Inertial Explorer, filenya berextension .sol. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu QC perspektif, di mana kita bisa melakukan checking terhadap image-image dalam resolusi yang sesungguhnya, dan juga kita bisa meng-QC, memeriksa data LiDAR yang kita dapatkan dari akuisisi kita tadi. Dan kita juga bisa melakukan radiometric adjustment. Jadi di sini kita bisa melakukan 3 hal ini: image adjustment tool, LiDAR QC viewer, dan LiDAR filtering. Kemudian kita melakukan block definition. Ini hanya menentukan block definition, mana-mana saja yang kita akan proses. Dan kita bisa melakukan bundle block adjustment. Kemudian kita create project, kemudian kita bisa melakukan LiDAR matching atau LiDAR QC job untuk mengklasifikasi atau melihat seberapa akurat level matching dari point cloud dari forward backward atau antar line bersebelahan. Kemudian kita bisa melakukan juga tahap berikutnya, product generation, yaitu membuat pertama kita harus membuat template-nya dulu dan mendefine spesifikasi produk yang kita akan generate. Dan kita bisa melakukan juga, yang ini adalah feature baru di Hexmap 4.3, yaitu block wide radiometric, mengadjust color balance dan kontras dari foto-foto atau image-image dari seluruh blok secara keseluruhan. Jadi nanti tidak ada yang belang-belang. Kemudian kita bisa melakukan product generation process. Output yang kita hasilkan bisa aerial image, ortho image, atau info cloud. Ini adalah point cloud yang dihasilkan dari info cloud yang dihasilkan melalui proses semi global matching. Kemudian kita juga menghasilkan LAS atau point cloud dari sensor LiDAR-nya itu sendiri. Dan dari kedua data ini kita bisa mengenerate building model dan teksturnya, dan kemudian juga kita bisa mendapatkan digital elevation model. Dari ortho image yang sudah kita generate, kita bisa melakukan mosaicing di sini. Ini juga adalah feature baru di Hexmap mulai dari 4.3. Dan ini adalah feature untuk mengedit atau editing 3D model yang dihasilkan dari proses building finder atau building model. Ya, ini adalah tampilan di season perspektif yang dengan ditandai dengan button ini yang berwarna abu-abu.
Nah, tampilannya adalah seperti ini yang raw data yang sudah dipanggil dan tertampil di map view seperti ini. Kita juga bisa memeriksa image-nya tapi masih dalam bentuk thumbnail. Ini dalam tahap QC perspektif, tampilannya seperti ini. Nah, di sini image-nya akan lebih detail kalau kita zoom. Tidak seperti thumbnail, dia akan zoom ke maksimum resolusi GST yang kita planning di Mission Pro. Dan kalau kita klik di salah satu foto atau di salah satu titik expose, maka akan tampil 5 image dari 5 kamera, yaitu nadir, obliknya, left right, dan backward forward seperti ini. Kita juga bisa melakukan perbaikan radiometrik dengan mengklik button di sini dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita renovasi atau kita modifikasi tampilan warnanya dengan merubah grafiknya seperti ini. Dan ini adalah grafik histogramnya. Yang bagus adalah ada di tengah, tidak di pinggir atau di pinggir kiri atau di pinggir kanan, sehingga image-nya akan terlihat bagus. Dan ini adalah tampilan di LiDAR QC viewer seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah LiDAR viewernya di sini, dan ini adalah hasil dari crossline intersection. Jadi, tampilannya seperti ini. Kita bisa mengecek kualitas point cloud dari LiDAR, dari sensor LiDAR forward backward atau antar line. Kita bisa select line-nya dari sini, dari data source yang ada di kiri ini. Kemudian kita klik ini dan akan muncul point cloud-nya di area LiDAR viewer. Nah, ini adalah LiDAR filtering. Jadi kita bisa memfilter data-data LiDAR yang ada yang sudah kita akuisisi. Filternya ada 5 jenis filter, yaitu amplitude filter, KD filter, Gaussian filter, non-Gaussian filter, dan elevation filter. Kalau ini source-nya biasanya klasifikasi dari raw data terklasifikasi hanya di sini di kelas 0, create never classify. Kemudian nanti setelah melakukan proses filtering, noise akan pindah ke kelas-kelas di sini, KD filter noise, channel Gaussian filter noise, dan sebagainya. Ini adalah tampilan block definition. Block definition, di sini kita harus mengisi nama blok, kemudian ditaruh di folder apa, kemudian kita diminta untuk menulis deskripsinya supaya lebih detail informasinya, kemudian menentukan koordinat sistem, kemudian DEM type, dan di sini kita pilih line-line mana saja yang kita akan definisikan dalam satu blok. Dan ini adalah tampilan bundle block adjustment. Setelah kita membuat atau meng-create blok AT, dan ini setelah kita melakukan APM muncul seperti ini. Dan setelah di AT, ini adalah tampilan status AT-nya, dan apabila ini hijau semua berarti bisa di accept. Ini adalah tampilan untuk measurement atau verifikasi poin di objek-objeknya. Jadi kalau poinnya tidak di objek yang sama, kita edit melalui interface ini. Nah, setelah itu kita melakukan mendefinisikan project. Jadi dari beberapa blok kita bisa satukan dalam satu project. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan LiDAR matching ataupun LiDAR QC job classification. Ini adalah tool untuk membuat point cloud menjadi matching antar line ataupun dalam satu line, forward dan backward. Dan ini adalah tampilan block wide radiometric. Ini adalah hasil outputnya, yang sebelumnya karena diakuisisi di waktu yang berbeda, di posisi yang berbeda, ini sebenarnya tidak seragam, color balance-nya tidak sebagus ini. Kemudian kita bisa generate aerial image seperti ini, kemudian LiDAR, point cloud, dan 3D model yang sudah disertai dengan tekstur. Hasilnya adalah seperti gambar atau image di sini. Dan ini adalah proses mosaicing.
mosaiking. Jadi dalam mosaiking ada proses seamless editing. Nah, ini ada seamless editing supaya nanti hasilnya penggabungan foto-foto itu terlihat seamless, tidak terlihat kaku, kotak-kotak. Dan ini adalah tampilan building editor atau 3D editing dari hasil pemrosesan di building generator atau building finder. Ini adalah outputnya, dan kemudian kita bisa edit di Hexmap. Dan demikian penjelasan saya tentang Hexmap 4.3 dengan fitur-fitur terbarunya. Semoga bermanfaat. Bila ada kritik, saran, silakan isi di kolom komen. Sampai jumpa.